Timnas Indonesia menatap ronde 3 dengan penuh semangat. Meski secara kekuatan Indonesia memang jadi tim yang paling diragukan, pasalnya dari sisi ranking FIFA. Tapi secara kedalaman skuad, tentu saja dengan mayoritas pemain yang berlaga di Eropa, harusnya kita tidak boleh pesimis dan harus tetap realistis. Itulah yang diucapkan oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Pastinya beliau juga sadar untuk melawan tim-tim di grup C, Timnas Indonesia harus menambah kekuatan, terutama di lini depan. Di sisi lain, pelatih Timnas Arab Saudi Roberto Mancini mengakui juga kalau grup ini terbilang berat, lantaran satu grup dengan Jepang dan Australia, yang termasuk negara langganan Piala Dunia. Akan tetapi ia juga tidak bisa melupakan Indonesia begitu saja, karena bagaimanapun tim ini banyak diisi pemain dari Eropa. Ia juga pasti mengetahui kabar soal rencana penambahan pemain yang akan dilakukan oleh PSSI, membuat pelatih asal Italia ini menegaskan, tidak akan melepaskan Indonesia dari daftar tim yang berpotensi menjadi ancaman. Jika secara hitung-hitungan di atas kertas, posisi 1 dan 2 akan diambil alih oleh Jepang atau Australia, maka di posisi 3 dan 4, akan menjadi perebutan yang sempurna untuk skuad asuhan Mancini. Meskipun banyak pihak menilai kalau Timnas Indonesia adalah tim terlemah di grup C, yang mana dilihat dari peringkat FIFA dan status Indonesia sebagai debutan di babak 3. Namun bagi Roberto Mancini, Indonesia bukanlah tim yang bisa seenaknya dipandang sebelah mata. Sebelumnya kita pasti masih ingat, kalau Mancini pernah menyebut setidaknya ada 4 pemain Timnas Indonesia yang bisa dan layak untuk menapaki karir di Seri B, yang mana mereka adalah Justin Hubner, Nathan Joe, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Jelas bagi Mancini itu bukan sebuah buayan semata, karena ia melihat sendiri bagaimana permainan mereka saat berlaga di Piala Asia U23. Saat itu Timnas Indonesia mampu menembus babak semifinal, dan Mancini juga tahu sebagian besar pemain dari Timnas U23 itu adalah pemain yang juga menjadi andalan di Timnas Senior. Sehingga secara chemistry, skuad Garuda sudah terbentuk dengan sangat padu. Apalagi saat ini Timnas sudah ketambahan pemain diaspora lainnya, yang dinilai punya pengalaman lebih di benua biru. Arab Saudi sepertinya juga akan terus memantau perkembangan setiap tim yang akan mereka lawan. Termasuk Indonesia yang pastinya akan terus berusaha menambah kekuatan dengan para pemain diaspora grade A. Jelas bagi Mancini itu bisa menjadi ancaman berarti, karena selain Jepang dan Australia, skuad anak asuh Shin Taeyong bisa saja menjadi batu sandungan. Akan tetapi Mancini pun sepertinya juga berjanji bakal berusaha sekeras mungkin menyiapkan tim untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Secara kekuatan memang Arab Saudi ini menjadi salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia. Liga mereka yang kita tahu sekarang diisi banyak pemain top dunia menjadikan tingkat kompetitif pun jadi lebih teruji. Namun bukan berarti timnas mereka sebagus itu, karena di Piala Asia pun penampilan mereka juga bisa dibilang tidak terlalu istimewa, bahkan ketika melawan Thailand pun mereka benar-benar keteteran dan hanya bermain imbang tanpa gol. Yang artinya Indonesia punya peluang untuk mencuri poin dari Arab Saudi. Nah mungkin yang cukup disayangkan kita tidak bisa melihat duel dua preman di pertemuan pertama antara Justin Hubner dan Al Bulai, dikarenakan Justin harus absen lantaran akumulasi kartu. Karena kalau kedua pemain tersebut bertemu pasti seru, seperti yang kita ketahui, Al Bulai senyebelin apa di mana ia sering dihujat, lantaran dianggap tidak respect sama pemain-pemain top seperti Ronaldo dan Lionel Messi. Sementara itu, jika mengacu pada rekor pertemuan kedua tim, Indonesia punya catatan yang terbilang sangat buruk saat berhadapan dengan Arab Saudi. Dari 12 kali pertemuan, Indonesia hanya bisa meraih 1 kali hasil imbang, sedangkan sisanya kalah. Di mana itu membuktikan kalau sejauh ini Arab Saudi memang menjadi salah satu momok paling mengerikan bagi timnas Indonesia. Dan yang pasti paling diingat adalah kekalahan dramatis di Piala Asia 2007, tatkala Indonesia kalah 2-1 di akhir-akhir laga. Perlu diingat juga, zaman sudah berbeda, pemain yang main pun juga sudah berbeda dan Indonesia tentu saja tak sama lagi. Di mana skuad yang dulu sering minder ketemu tim besar, sekarang mau siapapun lawannya, gas tidak masalah, menang atau kalah itu belakangan. Seperti yang diutarakan oleh Justin Hubner setelah mengetahui kalau Indonesia akan berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Sejujurnya saya senang satu grup dengan Jepang, sebagai pesepak bola profesional, saya selalu ingin bermain melawan tim hebat, jadi itu adalah hal yang bagus, ucap Justin kepada awak media.
Berkaca dari kekuatan, timnas Indonesia sendiri memang paling realistis adalah berebut di posisi 3 dan 4 klasemen, melawan Arab, Bahrain dan Cina. Karena jika melawan Jepang atau Australia yang selama di ronde kedua tak pernah kemasukan satu gol pun, membuat siapapun tim yang melawan mereka akan mencoba bersikap realistis. Dan bagi Indonesia ketika melawan Jepang dan Australia ketika laga tandang minimal 1 poin, apapun caranya harus dapat, atau semisal kalah jangan sampai terbantai karena selisih 1 gol pun akan berpengaruh. Itu kalau lawan Jepang ataupun Australia, tetapi kalau melawan Arab, Bahrain dan Cina kami yakin jika timnas bisa menambah pemain grade A ke dalam skuad, maka 3 poin bukan sesuatu yang mustahil didapatkan, khususnya di laga kandang, intinya semua harus yakin semua harus optimis Indonesia bisa.